Halo Kondevelas, saat ini saya berada di Desa Torobolu, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Desa Torobolu adalah salah satu wilayah konsesi perusahaan tambang PT Wijaya Inti Nusantara atau PT WIN. Masyarakat Desa Torobolu menolak keberadaan perusahaan tambang nikel karena merusak lingkungan desa mereka. Dua orang warga Desa Torobolu bahkan mengalami kriminalisasi dari perusahaan. PT WIN beroperasi di Desa Torobolu sejak 2018. Selain Torobolu, perusahaan ini juga melakukan aktivitas penambangan di 6 desa yang berlokasi di 2 kecamatan, di antaranya Desa Mondowe dan Wanoa Kongga. Aktivitas penambangan PT WIN mengakibatkan sumber penghidupan warga terganggu dan lingkungan tercemar. Seperti dialami Basri, nelayan di Desa Torobolu, hasil tangkapan ikannya menurun setelah kapal-kapal tongkang pengangkut biji nikel beroperasi di wilayah tangkap nelayan. Lumpur tanah merah akibat aktivitas tambang yang mencemari laut membuat jaring menjadi kecoklatan dan terlihat di air sehingga ikan-ikan menghindar. Selain itu, populasi ikan juga berkurang akibat air laut yang tercemar dan lalu lintas kapal tongkang. Padahal sebelumnya, Torobolu dikenal sebagai desa penghasil ikan. Sekali melaut, nelayan kapal jaring bisa menangkap hingga 1 ton ikan. Situasi serupa juga dialami para petambak. Harjun Hamsah, petambak di Desa Torobolu menuturkan, produksi udang di tambaknya menurun setelah PT WIN menambang tak jauh dari lokasi tambaknya. Bahkan sejak 2020, 2 petak tambaknya sudah tak lagi beroperasi. Air laut yang dipakai untuk mengairi tambak diduga tercemar dan mengandung lumpur dari aktivitas tambang. Lumpur ini membuat air jadi keruh dan mengendap di dasar tambak. Akibatnya, pertumbuhan udang jadi terganggu sehingga panen merosot. Airnya sudah tidak bagus. Karena terakhir juga itu sebelum saya tutup saya punya tambak, pernah saya coba pasangkan ikan bandeng. Tapi itu anehnya, itu biasa kan ikan bandeng kalau kita kasih masuk air dia datang situ di tempat air baru tuh. Ini tidak, justru menghindar dia. Lari dia pergi di sudut. Kondisi tak berbeda juga dialami para petani di Desa Mondowe. Wawan Kurniawan mengungkapkan, padi di sawahnya diairi air sungai yang bersumber dari mata air yang lokasinya dekat dengan area tambang. Sungai itu semula kedalamannya mencapai 3 meter, tapi sekarang hanya tinggal 1 meter karena endapan lumpur dari aktivitas tambang. Akibatnya padi menjadi kerdil. Dari 1 biji padi hanya tumbuh 2-3 pohon. Karena itu bibit yang dibutuhkan harus lebih banyak. Pupuk juga bertambah karena serangan hama juga meningkat. Biaya produksi jadi berlipat sementara hasilnya berkurang. Kondisi sama dialami Matina. Hasil panennya berkurang setelah perusahaan tambang beroperasi di Desa Mondowe. Ia juga menuturkan induk sapi miliknya ada yang mati karena minum air yang diduga tercemar. Warga pun memprotes aktivitas penambangan PT WIN dan mempertanyakan dokumen AMDAL perusahaan. Warga menggelar demonstrasi, berdialog, audiensi, hingga bersurat kepada DPRD. Namun perusahaan justru mengkriminalisasi warga yang protes.